Hai, ketemu lagi sama saya Sen dan aku mau minta maaf dulu. Sorry, aku nggak pernah upload, aku lupa upload setahun ini, hampir setahun, tapi sekarang aku kembali lagi. Dan seperti judul yang udah kalian baca, aku memang bagikan bagi ilmu bahwa aku adalah, aku dulu hampir LGBT, aku dulu hampir tergabung dengan orang-orang yang LGBT. Ini bukan clickbait buat kalian nonton, tapi ini beneran sharingku dan semoga ini memberkati setiap kalian. Aku pengen bilang bahwa intro buat kalian semua, aku tuh normal, tapi aku dulu pernah hampir masuk ke area aku suka pada sesama jenis, it's mean sesama wanita. Dan ini karena pergaulan, dan aku pengen sampaikan bahwa kalian memang salah satu penyebab orang bisa bergabung, bisa bisa LGBT adalah salah satunya dengan pergaulan. So, hati-hatilah dengan pergaulan yang kalian pilih. Kalau misalnya pergaulanku baik-baik aja itu kak, gimana? Kalian bisa cek apakah teman-teman yang ada di sekitar kalian itu baik atau enggak, yaitu dengan cara kalian ambil kertas sekarang, tulis 1 sampai 10 dan tuliskan setiap nama orang-orang yang sering kontak sama kalian, sering chat sama kalian, bahkan sering pergi sebelumnya dari pandemi ini bersama kalian. Itulah orang-orang yang ada di inner circle kalian, dan cek apakah orang-orang itu orang-orang yang sehat atau orang-orang yang memang sudah ada gejala ke arah sana. Dan kalau mereka ada gejala ke arah sana, so hati-hatilah, jangan terlalu dekat, karena itu bisa membuat kalian menarik kalian ke arah LGBT juga kan. Dan aku sudah riset ke beberapa, aku udah tanya-tanya ke beberapa orang yang penasaran kalau kalian tuh ketemu orang-orang yang benar-benar LGBT, itu tuh sebenarnya apa sih yang pengen kalian katakan, apa yang pengen kalian tanyakan. Dan aku rangkum dalam 3 pertanyaan. Kita tuh hampir sama pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa terjerumus ke area LGBT. Kedua, apakah perasaan kalian ketika kalian ada di area kelompok LGBT. Ketiga, apakah kalian bisa sembuh ataukah kalian bisa kembali normal. Itu 3 pertanyaan yang sering ditanyakan, yang sering ingin ditanyakan, dan aku akan jawab ya. Yang pertama, bagaimana kalian bisa terjerumus ke area LGBT? Memang ada 2. Yang pertama adalah karena masa lalu, karena ada kejadian di masa lalu atau trauma di masa lalu yang menyebabkan kalian bisa sampai detik ini terjerumus ke area seperti ini, karena mungkin kepahitan, mungkin ada tidak penerimaan, ada apapun yang di masa lalu itu yang bisa menyebabkan kalian menjadi seperti ini. Sebenarnya kalau diomong bahwa segala sesuatunya Tuhan itu menciptakan kalian itu normal. Kalau kalian diciptakan sebagai laki-laki, ya kalian itu normal sebagai seorang pria yang tulen. Dan kalau kalian diciptakan sebagai wanita, ya kalian itu diciptakan sebagai wanita yang tulen. Tidak ada yang namanya laki-laki dengan sifat kewanita-wanitaan, bahkan sebaliknya tidak ada wanita dengan sifat kelaki-lakian. So itu adalah tipu muslihat dari dunia ini yang ingin mengajarkan bahwa it's okay, dan memang kalau kalian memang seperti itu, ya seperti itulah kalian diciptakan. No, enggak, aku pengen bilang bahwa kalian diciptakan, Tuhan diciptakan, bahkan di Alkitab dikatakan Tuhan hanya menciptakan Adam seorang pria dan Hawa dan seorang wanita. So jangan pernah terkecoh, jangan pernah mau disesatkan oleh dunia ini. Dan kedua, aku pengen jawab, apakah perasaan kalian ketika kalian ada di tempat itu, atau ketika kalian sudah ada di satu kelompok yang disebut LGBT itu. Nah, sebenarnya rata-rata orang-orang LGBT, mereka yang ada di tempat ini, mereka tahu bahwa mereka itu salah, dan mereka tahu bahwa diri mereka itu berdosa, diri mereka itu tidak baik. Mereka tahu dan mereka sadar, dan bahkan beberapa yang setelah aku research, beberapa bilang, aku tahu bahwa mereka sedang menuju ke surga.
bahkan ketika aku research, mereka bilang bahwa mereka tahu mereka sedang berjalan menuju ke neraka. Menurutku sangat-sangat disayangkan. Kenapa ketika kalian tahu tapi kalian tetap mau terus ada di tempat ini? Kalau kalian tahu kalian ada di kubangan lumpur, kenapa kalian terus ada di tempat ini? Dan mereka mostly bilang bahwa aku tahu tapi aku tidak pengen untuk bertobat sekarang, karena mereka sedang nyaman, mereka sedang menikmati apa yang mereka kerjakan sekarang. Mereka sedang enjoy dengan kehidupan mereka yang sekarang, dan mereka berpikir tidak apa-apa, hidupku sekarang itu tidak apa-apa, hidupku sekarang itu nggak masalah tuh aku mencintai seorang wanita pun nggak masalah, aku mencintai seorang pria pun, sesama pria pun itu nggak masalah. Guys, jangan disesatkan guys. Itu adalah cara iblis untuk menyesatkan setiap kalian, karena iblis itu suka ketika kalian tidak bisa bereproduksi atau ketika kalian tidak bisa beranak cucu. Karena di Kejadian 1 ayat 28, tak bacain ya, Allah itu berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jangan sampai ketika kalian ada di tempat ini bilang, aku nggak apa-apa kok, aku masih muda, hidupku masih panjang. Jangan sampai kita semua nggak ada yang tahu kita itu sampai di umur berapa. So, pergunakanlah waktumu. Kalau kalian udah denger video ini, itu berarti tandanya Tuhan pakai video ini untuk ingatkan kalian, dan ayo segeralah kembali kepada Tuhan. Gimana cara aku sembuh? Aku sembuh ada 3 hal. Yang pertama, aku bagiin ke kalian, dan semoga kalian bisa lewat tips-tipsku ini kalian juga bisa kembali sembuh. Yang pertama, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah untuk berdoa, kembalilah untuk mendekat sama Tuhan, kembalilah bangun hubunganmu sama Tuhan, bangun saat teduhmu sama Tuhan. Mau saat teduh tuh ngomong apa? Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah segera keluar dari lingkunganmu sekarang, keluarlah dari pergaulanmu sekarang, putuskan hubunganmu sementara dengan orang-orang yang membawamu ke area sana. So, sama seperti COVID yang sekarang ini, kalau kalian terkena gejala COVID, kalian akan selalu harus dikarantina, ya kan? Nah, itu ngomong tentang apa? Kalian harus dipisahkan dulu dari orang-orang yang bisa membawa kalian semakin parah. Nah, yang ketiga yaitu adalah mulai filter apapun yang masuk, apapun yang kalian baca, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, itu harus kalian filter. Karena apa? Segala sesuatu di dalam tubuh kita itu dipengaruhi dari apapun yang kita inputkan, apapun yang kita masukkan. So, sama seperti COVID, ketika kalian sudah sembuh, kalian harus menjaga untuk tetap bersih, tetap pakai masker gitu ya. Sama seperti hidupku, ketika aku bisa sembuh, dirimu pun juga bisa sembuh. God bless you.